kiri ya, yang merupakan susunan atom dari kristal ya, di mana jarak atom yang satu dengan atom yang lain sama besarnya ya, sama jauhnya, sama sudutnya. Hampir mirip dengan sarang lebah ya, kalau kita perhatikan posisinya ya, dan bentuknya sama besar, teratur ya, jaraknya sama, teratur ya, rapi, dan sudutnya pun sama. Nah, sedangkan pada amorf, ini amorf nih ya, sebelah kanan ada yang dekat jaraknya nih seperti yang ini, ada yang jaraknya agak jauh, berjauhan ya. Dan memang urutan susunan atomnya hilang tadi ya? Hilang ya? Iya Pak. Iya Pak. Mungkin Iya, memorinya Pak. penuh ini, jadi suka nge-lag ini. Ini harus ada yang perlu dihapus apanya nih, memorinya. Oke, baik kita lanjutkan. Tadi sampai di berdasarkan jenis materialnya, kristal dapat dibagi menjadi dua macam tadi ya. Pertama adalah kristal kubik dan kristal yang bukan kubik ya. Kristal yang bukan kubik banyak ya. Kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Heksagon, contoh heksagonal, tetragonal, ortorombik, rombohedral, monoklinik, triklinik ya, dan sebagainya. Pertama kita perhatikan ya untuk kristal kubik. Kristal kubik, kalau kita melihat dari istilah kubik itu berarti kan kubus ya. Kubus, kubik, nah, di mana kriterianya adalah memiliki pola yang sama sepanjang ketiga sumbu tegak lurusnya ya, sama panjang antara ketiga sumbu tegak lurusnya. A1, A2, dan A3 sama besar ya. Yang ketiga, sudut antara ketiga sumbu kristal sama dengan 90 derajat ya, namanya kubus ya, kubik. Yang kedua yaitu kristal yang bukan kubik. Kristal yang bukan kubik kriterianya ya, memiliki pola pengulangan yang tidak sama dalam ketiga arah koordinatnya. Sudut antara ketiga sumbu kristal tidak sama dengan 90 derajat ya. Ada yang di bawah 90 derajat, bahkan ada yang di atas 90 derajat dan mungkin di atas 120 derajat juga ya. Nah, itu yang kita lihat dari ciri-ciri dari kristal bukan kubik ya. Non kubik. Oke, sekarang kita langsung ke sistem kristal. Sistem kristal terdapat beberapa bagian ya, beberapa macam. Yang tadi kita sudah sebutkan, kubik dan non kubik ya, kubik dan bukan kubik. Yang bukan kubik tadi banyak ya, ada 7 lah kurang lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, biasanya ada 7 nih. Tetragonal, ortorombik, monoklinik, triklinik, heksagonal, rombohedral ya. Yang pertama kita lihat dari kubik. Kubik tentunya sumbunya adalah sama besar ya, sama panjang, AB dan C-nya sama, sudut alfa, beta, dan gamma sama tegak lurus 90 derajat. Yang kedua tetragonal, kedua sumbu A dan B sama besar
tetapi sumbu C tidak sama. Ketiga sudut alfa, beta, dan gamma sama. Ini harusnya tidak sama nih yang gamma ya. Kalau C-nya tidak sama, tentu sudutnya kan berarti nggak sama ya. Jadi ini tolong diedit ya. Gamma itu tidak sama dengan 90 derajat. Yang ketiga ortorombik. Ketiga sumbu A, B, dan C tidak sama panjang. Dan ketiga sudutnya tentu juga tidak sama besar ya. Alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma ya. Dan bukan 90 derajat. Monoklinik A, B, dan C juga berbeda sama persis ya. Triklinik pun sama, tidak sama ya. Heksagonal A dan B-nya sama besar, tapi ke sumbu yang ketiga tidak sama besar ya. Kemudian alfa dan betanya sudutnya sama 90 derajat, sedangkan gamanya sama dengan 120 derajat. Kemudian yang ke-6 rombohedral. Sumbu A dan B sama besar, tetapi terhadap sumbu C tidak sama. Alfa dan beta sama panjang, sama besar sudut sama, tapi gamanya tidak sama dengan 90 derajat. Ini merupakan ukuran dari dimensi dalam menggambarkan sistem kristal. Nah, ini tadi ya. Kisi kubik. Pertama adalah merupakan suatu pola yang berulang dalam bentuk 3 dimensi ya, yang terbentuk dalam kristal. Lalu kristal kubik terdiri dari 3 bentuk kisi ya. Yang pertama adalah kubik sederhana atau simple kubik. Yang kedua adalah struktur BCC atau body center cubic structure, atau kita sebut dengan kubik pemusatan ruang atau KPR. Yang kedua adalah struktur FCC atau face center cubic, atau kita sebut dengan istilah kubik pemusatan sisi atau KPS. Ya, kubik pemusatan sisi. Coba kita lihat apa perbedaannya dari kedua tadi. Nah, ini lihat. Yang pertama dari struktur kubik pemusatan ruang atau struktur BCC ya, body center cubic, di mana keempat diagonal ruang dari masing-masing atom terlihat sama ya. Nih ya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi pertemuan antara keempat diagonal ruang itu adalah satu atom yang terletak di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Nah, itu adalah merupakan struktur BCC ya atau KPR. Yang kedua adalah ini, struktur kubik pemusatan sisi atau struktur FCC, face center cubic, di mana dalam ke-6 sisi, 6 bagian sisi ini terdapat diagonal bidang. Berarti ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Nah, itulah perbedaan dari kedua struktur kubik. Lanjut ke difraksi sinar X. Difraksi ya. Difraksi sinar X merupakan alat yang digunakan untuk mengukur struktur atom dan kristal ya. Struktur atom atau struktur kristal dari beberapa unsur dan menggambarkan 3 dimensi susunan sesungguhnya atom-atom itu. Sebagai contoh adalah pada kristal NaCl. Kita lihat di sini ada 2 dimensi XY dan 3 dimensi nih XYZ. X, Y, Z. Lanjut, difraksi sinar X merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat bahan. Yaitu dengan melihat susunan partikelnya, dikarenakan sinar X merupakan gelombang elektromagnet yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan cahaya.
Orang pertama kali berhasil melihat susunan partikel dalam benda padat adalah W.L. Bragg, yang ayahnya adalah kita sebut dengan Sir William Bragg. Mereka menemukan bahwa sinar X yang ditembakkan pada satu kristal akan didifraksi dan membentuk pola yang tertangkap pada lapisan plat atau plat film. Ya. Nah, lanjut ke ikatan pada kristal. Jenis-jenis ikatan pada kristal. Yang pertama adalah kovalen. Asal ikatan patungan elektron, sifatnya adalah sangat keras, titik lebur tinggi, larut dalam sedikit cairan, transparan terhadap cahaya tampak. Yang kedua adalah ionik. Ikatan ionik, gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Sifatnya keras, titik lebur tinggi, mungkin larut dalam cairan, polar seperti air. Lalu yang ketiga adalah jenis ikatan logam. Memiliki gaya tarik, menarik elektrostatis antara ion positif dan ion positif logam dengan awan elektron. Memiliki sifat berkilauan, menghantarkan kalor dan listrik dengan baik. Ini yang logam ya. Nah, ini udah kemarin minggu lalu udah saya sebagian sepertinya udah saya jelaskan ya. Untuk ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ya memiliki gaya van der Waals. Asal ikatannya dari gaya van der Waals akibat distribusi muatan yang tidak sama ya, yang tidak simetris. Memiliki sifatnya lunak, titik lebur dan titik didihnya rendah, dan larut di dalam cairan kovalen. Yang keenam adalah hidrogen. 5 ya, yang kelima. Hidrogen asal ikatannya adalah dari gaya tarik-menarik elektrostatis yang kuat antara hidrogen pada satu molekul dengan atom N, O, dan F. Nitrogen, oksigen, dan fluor. Sifat-sifatnya lebih kuat dari ikatan van der Waals tadi ya. Titik lebur dan titik didih lebih tinggi dari ikatan van der Waals. Nah, itu kita lihat dari ikatan. Sekarang lanjut ke ketidaksempurnaan benda padat. Ketidaksempurnaan benda padat adalah merupakan kegagalan suatu material yang mengalami suatu deformasi, ya, deformasi akibat dari defect, ya, defect dan apalagi kalau dibilang ya ketidaksempurnaan, ya. Jadi deformasi yang terjadi akibat daripada beberapa faktor, ya. Faktor-faktornya mungkin bisa menyebabkan karena suhu temperatur ya, getarannya, vibrasinya, tekanan dan sebagainya. Nah, kita lihat apa saja ketidaksempurnaan dalam benda padat. Yang pertama adalah cacat titik. Akibat deformasi maka disebabkan oleh cacat titik. Cacat titik itu terdapat ada 3 macam contoh, yaitu vakansi, interstisi diri, dan impuritas. Nah, kita perhatikan pada satu bagian ini. Vakansi nih kita lihat. Vakansi istilahnya kita sebut dengan lowong ya. Di mana pada salah satu titik atom yang berada pada posisinya itu tidak terlihat ya. Bukan tidak terlihat, artinya dia hilang dari pada posisinya ya. Hilang pada tempatnya. Nah, itu yang kita sebut dengan vakansi. Lalu yang kedua adalah self interstisi atau kita sebut dengan interstisi diri. Di mana satu titik pada atom yang terdapat pada posisinya itu tidak mengalami suatu reaksi ya. Dan akibat dari campuran atom lain ya. Nah, ini self interstisi itu ada tapi tidak itu ya, dia menyusup diri dari tempat yang bukan pada tempatnya ya. Ini kita ambil dari
interstisi diri. Lalu yang ketiga yaitu impuritas. Impuritasnya kita lihat di sebelah kanan ya. Di mana pada titik ya atom yang berada pada posisinya mengalami proses percampuran dari atom asing. Atom asing itu atom yang terdapat di luar ya, di luar atom ini ya. Impuritas. Ambil sebagai contohnya adalah pada pengelasan ya, pengelasan. Artinya tadi ya, vakansi adalah kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati atom kehilangan atomnya ya. Vakansi terbentuk selama proses pembekuan dan juga akibat getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi normalnya ya. Nah, sebagai contoh tadi kita ambil adalah proses welding, pengelasan. Nih ya, sampai luber dia nih apanya keluar. Oke, lanjut interstisi diri tadi yang kita sebut dengan self interstisi adalah sebuah atom dari bahan kristal yang berdesakan ke dalam sisi interstisi, yaitu ruang kosong kecil di mana dalam kondisi normal tidak diisi atom. Yang ketiga adalah impuritas. Impuritas adalah proses terjadinya percampuran atom yang sebenarnya dengan atom asing yang hadir pada material. Ya. Logam murni yang hanya terdiri dari satu jenis atom adalah tidak mungkin. Impuritas itu bisa menyebabkan cacat titik pada kristal. Ya. Nah, ini akan dicampur dengan beberapa perpaduan dari benda logam lain. Oke, selanjutnya adalah dislokasi yang kedua ya. Kedua dislokasi atau kita sebut dengan pergeseran ya. Pergeseran, dislokasi. Contoh adalah dislokasi sisi. Yang kedua dislokasi ulir. Yang ketiga dislokasi campuran. Pertama dari dislokasi sisi atau pinggir adalah terdapatnya bidang atom ekstra atau setengah bidang di mana sisinya terputus di dalam kristal. Dislokasi ulir yang kedua terbentuk karena gaya geser yang diberikan sehingga menghasilkan distorsi ya. Daerah depan bagian atas kristal yang bergeser sebesar satu atom ke kanan relatif terhadap bagian bawah ya. Jadi terjadinya peristiwa pergeseran ya, pergeseran bagian. Jika pada material yang dijumpai kedua jenis dislokasi di atas maka disebut material mempunyai dislokasi campuran atau kita sebut saja welding proses. Ketiga yaitu cacat antarmuka dan cacat bulk atau volume. Ya. Cacat antarmuka adalah batas yang mempunyai dua dimensi yang biasanya memisahkan daerah-daerah pada material yang mempunyai struktur kristal atau orientasi kristalografi yang berbeda. Cacat ini antara lain adalah permukaan luar, batas butir, grain boundary, batas kembar, twin ya, boundary, dan kesalahan tumpukan dan batas fasa. Nah, ini kita lihat cacat lain yang ada pada semua material padat di mana cacat ini lebih besar dari yang sudah dibicarakan, yaitu pori, retak, inklusi benda asing, dan fasa-fasa lainnya. Nah, kita lihat ya. Pertama ini dari sisi, dislokasi sisi. Nah, di mana di tengah-tengah ini ada sisi yang memang tidak tampak ya. Sehingga kosong dia ya. Tidak nampak bagian sisi pinggirnya yang terlihat. Yang kedua, dislokasi ulir. Nah, ini dia. Ada beberapa bagian atau sebagian sisi yang memang mengalami lepas ya. Lepas atau copot nih di bagian sisinya. Lalu yang ketiga dislokasi campuran. Ya. Campuran bisa terjadi akibat dari percampuran atom asing lain. Ya. Sehingga mengalami
ketidaksempurnaan, ya. Nah, inilah faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksempurnaan benda padat. Yang pertama akibat daripada suhu atau temperatur, ya. Kemudian listrik, ya, akibat listrik yang akan tentunya mempengaruhi bagaimana harmonisasinya, ya, dan power of quality daripada materialnya, ya. Tegangan, arus, dan sebagainya sangat dominan dan akan mempengaruhi, ya, proses fabrikasinya. Yang ketiga adalah pabrikan akibat dari getaran dan tekanan, ya. Nah, ini juga ya sangat penting, ya. Kalau getarannya mungkin terlalu tinggi atau gimana, ya, dan tekanannya juga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah didesain, ya, ini akan sangat mempengaruhi pembentukan, ya, pembentukan yang tidak sempurna. Lalu yang keempat adalah inklusi benda asing. Inklusi itu peristiwa terjadinya, ya, terjadinya proses penggabungan, ya, antara atom yang apa? Yang baik, yang menetap dengan atom yang di luar itu, ya. Dia akan mempengaruhi. Coba kita lihat sebentar, ya. Nah, tadi kita masuk ke susunan, ya. Susunan dalam benda padat, ya. Susunan atom dalam benda padat. Kita masuk sekarang ke berbagai macam klasifikasi dari bahan konduktor, semikonduktor, isolator, dan bahan magnetik lain. Halaman 5, ya. Nah, ini dia. Oke, dari struktur, ya. Tadi kita kan bicara tentang susunan atom dalam benda padat, ya. Struktur, sifat-sifatnya dalam benda padat. Nah, di sini ada benda padat, cair, dan gas. Kita harusnya bicaranya benda padat dulu nih. Ini cair. Nah, ini dia, ya. Bahan isolasi yang berbentuk padat, ya. Ciri khas molekul dari zat gas adalah misalnya gaya tarik menarik yang sangat kecil, susunannya tentu tidak teratur, ya. Letaknya saling berjauhan dan bergeraknya sangat bebas. Nah, kita ambil dari beberapa material, ya. Misalkan dari bahan tambang. Bahan tambang merupakan bahan yang berasal didapat dari penggalian tanah. Bahan tersebut adalah berupa biji besi, biji timah, seng, dan lain-lain. Dan harus diproses terlebih dahulu, ya, di dalam dapur tungku untuk mendapatkan bahan yang dikendaki. Selain itu ada beberapa brongkolan batu pualam, batu tulis, dan sebagainya. Lalu yang pertama kita lihat dari batu pualam.
Batu pualam yang dimaksud dengan batu pualam yaitu batu kapur, ya, atau kita sebut dengan CaCO3, kalsium karbonat, atau dolomit yang dipoles. Sifat-sifatnya ada yang berwarna putih, kuning, kelabu, dan lain-lain. Tergantung daripada warna pigmennya, mudah pecah dan berat, mudah menghisap air dan minyak atau minyak. Karena sifatnya di atas tadi, maka sering batu pualam jarang dipakai sebagai bahan isolasi. Yang kedua adalah asbes. Asbes merupakan bahan yang berserat, tidak kuat dan mudah putus. Selain itu, asbes tidak bisa terbakar, jadi tahan panas tinggi. Asbes dapat dibuat lempeng-lempeng tipis yang disebut kertas asbes. Sedangkan semen asbes dibuat dari bahan semen Portland sebagai pengikat dari asbes. Kemudian dipres di dalam keadaan dingin dan dibuat dalam bentuk papan, lempeng, dan tabung. Asbes di samping digunakan sebagai penyekat panas, juga dia sebagai penyekat listrik, ya. Nah, itu sangat baik, ya. Dan biasa dipakai pada tegangan rendah, ya, jaringan tegangan rendah. Untuk mempertinggi daya sekat listriknya, asbes tentu dicelupkan dalam vernis, sirlak atau bahan penyekat lain, sehingga daya mekanis dan daya tahan airnya makin lebih kuat. Yang ketiga adalah mika. Mika memiliki sifat-sifat adalah kekuatan dieelektrik yang cukup, ya, 3000 volt per milimeter. Dieelektrik loss faktornya rendah, tahanan listriknya tinggi. Tahan terhadap panas dan lembab. Kekuatan mekanisnya baik, temperatur kerjanya juga baik dan mudah lentur dan kuat. Ya. Contoh adalah mika alam, muskovit, ya. Dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat, ya, dari proses perpaduan, ya, tadi dari beberapa material, ada bahan mika, ya, yang memang dilakukan proses percampuran, ya. Mika, ya, seperti mika sintetis, flogopite, ya. Mika dibuat dengan memanaskan campuran antara silikat, aluminium, magnesium, dan ditambah lagi dengan fluorens compound. Susunan atom hampir sama, ya, dengan flogopite. Mika sebagai bahan isolasi yang sangat penting seperti elemen-elemen pemanas, mesin-mesin elektrik, ya, sebagai bahan dieelektrik termasuk dalam kelas C. Karena tahan terhadap temperatur, bila dicampur dengan dieelektrik kelas A akan membentuk golongan perantara B, dan bisa bila dicampur dengan silikon menghasilkan bahan dieelektrik, ya. Kelas H dipergunakan sebagai bahan pengisi kapasitor. Lalu yang keempat adalah mekanit. Mekanit merupakan mika yang diruah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contoh adalah pola mekanit, mekanit komutator, pita mekanit, ya, dan sebagainya. Lalu ada lagi bahan-bahan yang berserat, ya. Ada 3 macam golongan dasar yang dipergunakan, yaitu tumbuh-tumbuhan, juga binatang, dan lain sebagainya. Jadi ada bahan memang berasal dari bahan organik, ada yang berasal dari sintetis, ya, dan sebagainya. Faktor-faktor menyebabkan bahan serat listrik, ya. Itu tolong di-mute. Ya. Oke, materi kita tadi sudah sampai di materinya di bahan-bahan yang berserat, ya. Nih, bahan-bahan berserat. Jadi sebenarnya masih banyak nih, ya. Mungkin udah cukup dulu kita, ya. Bahan-bahan benda padat
yang tadi sudah saya jelaskan ya. Beberapa macam ya. Beberapa bagian. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan struktur, klasifikasi dan susunan atom dalam benda padat yang telah saya jabarkan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau file-filenya saya sudah kirim ya. Ya. Kalian nanti buka aja materinya di file ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan struktur dan susunan atom dalam benda padat? Nggak ada? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya rasa materi kita cukup hari ini ya. Kalian tadi semua absensinya sepertinya sudah hadir semua ya. Ya, hadir semua ya. Ini sudah saya masukkan ke berita acara. Ya, ini dia. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya buat kalian untuk perkuliahan kita hari ini, siang hari ini. Ya. Akhir kata saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. terima kasih semuanya ya. Sehat selalu. Sehat-sehat, Pak. Ya, sama-sama.